Waduh, video ini cukup lumayan berat dan mungkin akan menimbulkan pertikaian. Oleh karena itu, kalau nanti beneran terjadi, aku mohon supportnya ya guys ya. Jadi kita tahu ada fenomena mastah gitu kan. Mengklaim bahwa produk digital yang dia punya itu sudah terbukti winning. Jadi kalau kamu iklanin, itu nanti juga pasti akan winning. Ya, jadi nggak perlu bikin produk digital, cukup iklankan produk digital saya gitu. Tapi kan faktanya ternyata nggak seperti itu, justru malah bisa boncos. Nah di Facebook Ads Anti Dukun Series, ini maksudnya iklannya iklan Meta ya. Nah di Facebook Ads Anti Dukun Series terbaru kali ini, itu yang akan aku coba edukasikan kepada teman-teman yang mungkin baru kepikiran mau mencoba mengiklankan produk digital dari seorang mastah, ataupun sudah nyemplung terus mencoba mencari jalan keluarnya agar bisa boncos gitu. Agar bisa profit, ya. Oke, kita mulai. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series. Sekarang di episode 147. Dan buat teman-teman yang baru kenal aku adalah konsultan Meta Ads yang sudah berpengalaman ngebedah, menganalisa, dan memberikan saran-saran perbaikan ke ratusan klien. Nah, ini adalah interview aku dengan klien-klien aku. Oke, enough ya untuk kenalannya. Aku akan langsung mencoba menjelaskan kenapa kok iklanin produk digital yang dianggap winning oleh mastah justru malah di kamu itu bisa boncos. Jawabannya singkatnya aku spill dikit aja, itu bukan teknisnya. Lalu apa? Simak aja. Iklanin produk digital si mastah yang berakhir tragis boncos. Nah biasanya itu teman-teman nanti udah diajarin teknis iklannya. Dan kita tahu kalau ngiklan di Meta itu sekarang udah jauh lebih simple ya. Orang-orang udah lebih paham bahwa teknisnya yang penting nggak ngawur kayak dukun gitu. Bahkan bisa pakai ASC, nggak mikirin audiens umur dan sama sekali, cuman di kontennya. Bahkan biasanya si masternya bilang konten iklannya pakai punya saya aja, karena di aku di tes itu sudah winning. Biasanya klaimnya seperti itu ya. Makanya konten iklannya plek ketiplek, tapi nyatanya tetap boncos. Nah, terus problemnya di mana, cok? Ya kan kamu udah keluarin duit tapi nyatanya nggak seindah omongannya si mastah tersebut. Mastah tanda kutip ya. Nah jadi problemnya itu karena sebagian besar orang yang baru nyemplung di sini itu belum mengerti dengan yang namanya ngulik di luar dashboard. Sedangkan si mastahmu itu yang produk digitalnya kamu jualin, itu dia sudah melakukan ngulik di luar dashboard, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, ngulik di luar dashboard itu gampangnya adalah variabel-variabel yang ditweak, diperbaiki di luar dashboard. Jadi bukan kayak nyari interest, duplikat ini, mempelajari teknis baru, bukan. Nah, yang berpengaruh di sini yang akan kita bahas adalah proses funneling dari branding sampai ke conversion. Kayak gimana itu? Ya, jadi teman-teman pasti udah familiar dengan semacam proses seperti ini ya. Ada awareness, ada consideration, ada conversion. Nah, dan pemahaman ini kemarin juga aku update setelah aku mengikuti workshopnya Basil, punyanya si Isa Singgih gitu. Jadi teman-teman gini, proses awareness itu adalah proses di mana orang itu baru mengenal kita. Siapa lo? Kayak teman-teman terekspos dengan video ini, itu prosesnya adalah di bagian awareness. Nah, si mastah kamu itu, ya, yang kamu iklanin produk digitalnya, dia itu sudah bangun awareness dengan rutin konten di sosmed, ya kan? Dan dia juga udah rutin ngiklan juga tentunya. Itu kan dia punya bank impression, ya kan? Terus dia juga ada juga nih ya mastah yang dia itu diundang di suatu podcast dan viewsnya itu jutaan ya, dan views jutaan itu kan awareness yang angkanya cukup lumayan ya. Nah sedangkan kamu guys ya ngiklannya pakai akun sosmed yang brandingnya masih kemarin sore. Udah mulai ngerti ya. Jadi itulah kenapa ketika iklannya jalan, kamu pakai page yang masih kemarin sore,
dan iklannya pakai mukanya Mastah kamu, justru malah iklannya itu larinya atau penjualannya ke Mastahnya. Ini bukan omong kosong. Temen aku nggak mau sebut namanya ya, nyeritain. Jadi temanku ini temannya menjadi Mastah yang seperti ini. Ngiklanin bahwa, Nubi, kalau kamu pengen menjual produk digital, kamu nggak perlu mikirin buat produknya. Saya siapin ya, udah terbukti winning gitu kan. Nah, ketika diiklankan sama murid-muridnya, yang terjadi adalah malah ordernya ke Mastahnya. Karena page Instagramnya followernya udah ratusan ribu, dan dia juga udah pernah diundang di suatu podcast dengan views jutaan. Padahal, kenapa sih Mastah nggak menjelaskan seperti ini? Ya karena tujuan dia kan untung gitu. Oke, jadi awareness di sini teman-teman, kalau nggak dibangun, ya kamu akan kalah. Oke ya, kalau consideration ini kan prosesnya jadi tadi awareness terus consideration. Nah kalau si Mastah kamu ini, ya orang udah follow dia tentunya, ya kan? Follow di Instagramnya atau mungkin kalau punya YouTube jadi subscribernya, terus mungkin juga kepoin website dia. Nah sedangkan kamu follow aja mungkin enggak, gitu kan? Followernya dikit, gitu. Jadi who are you? Ya, dari 2 poin ini aja kamu udah kalah. Oke. Terus solusinya apa? Nah, ntar kita akan bahas solusinya. Nah, jadi ya iklan conversion sales yang ada di Meta itu ya, conversion sales yang ada di bawah itu ya bisa dibilang kayak gini ya, bukan panen produk, sorry nih. Jadi dia ini panen awareness dan consideration yang sudah dibangun. Ini kenapa tulisannya kayak gini ya, dibangun. Ya, tentu ini juga ada variabel produk yang berpengaruh ya, tapi konteksnya di sini adalah ya tadi itu branding dari awareness dan consideration yang dibangun. Nah, sedangkan kamu malah ngiklanin produknya si Mastah. Jadi siapa yang panen? Mastahnya. Nah, bisa dibilang ya, atau bisa disimpulkan bahwa iklan conversion sales itu merupakan proses ekstrak branding mulai dari awareness dan consideration. Makanya semakin oke awareness-nya ya, misal kayak organiknya kayak si Mastah tersebut ya, itu konversinya bisa bagus karena orang sudah familiar dengan dia. Coba kalau teman-teman ikut workshopnya Isa Singgih, ntar akan makin paham dengan ini. Tapi garis besarnya ini udah aku ceritakan di sini. Jadi solusinya apa buat teman-teman yang sudah kebacut nyemplung di sini ya, dan mau mencoba tetap profit atau keluar, dan teman-teman yang mau nyemplung gitu. Aku berikan solusi dulu yang pertama. Buat teman-teman yang udah masuk ke sini ya, jangan habiskan duit kamu di sini, karena yang pasti untung secara duit ya, itu adalah si Mastah tersebut. Karena dia udah menang di brandingnya ya. Mukanya juga dia, ya tentu akan lari ke dia. Teman-teman nggak apa-apa kalau konsepnya teman-teman masih belajar, nggak apa-apa, tapi kasih batasan budget duitnya ya. Ingat, jangan menghabiskan duit, itu sangat-sangat tidak bijak ya. Bisa dibilang nanti akan menjadi suatu tindakan yang tolol yang akan kalian sesali. Oke. Yang kedua, dengan kalian mengiklankan produk tersebut, walaupun kemungkinan besar rugi, tapi kamu punya pengalaman yang nantinya juga bisa dijual. Tapi jangan bohong ya, jangan pakai cara-cara seperti Mastah ini. Nah, buat teman-teman yang baru mau nyemplung di sini, ya, berarti kan baru mau ya, belum bayar mungkin kelasnya atau e-booknya Mastah seperti ini. Aku lebih menyarankan ke teman-teman, coba cari saja Mastah ataupun mentor ataupun guru yang mengajarkan dan wajib mengiklankan atau membuat produk digital milik kamu sendiri. Entah itu dalam bentuk skill dan pengalaman kamu, entah dalam bentuk template, whatever. Intinya original dari kamu. Ya, supaya apa? Supaya mindsetnya itu enggak mencari shortcut.
Itu, dan tentunya teman-teman harus membangun brandingnya. Karena branding juga berpengaruh ke penjualan. Dah, itu aja ya, cukup 10 menit ini. Dan aku minta bantuan teman-teman untuk share aja video ini ke teman-temannya. Supaya kita bisa meminimalisir dampak buruknya yang terjadi atas terjadinya fenomena ini. Kalau kita nge-stop orang-orang yang masuk ke situ, kita nggak bisa ya. Kita cuman bisa mengantisipasi. Yang bisa kita antisipasi ya syukur gitu. Yang udah nyemplung ya yaudah biar jadi pengalaman ya. Yang penting tujuan kita meminimalisir. Dah gitu aja di Facebook Ads Anti Dukun series terbaru kali ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.